Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pimpinan Komisi 4 DPR RI, para pimpinan DPR dan pimpinan dari perwakilan dari Koalisi Nasional Reforma Agraria yang hadir pada hari ini. Pertemuan hari ini kita nyatakan terbuka dan pertemuan hari ini adalah dalam rangka kami menyerap aspirasi dari Koalisi Nasional Reforma Agraria yang hadir pada hari ini. Walaupun sebenarnya sebagai informasi bahwa DPR RI pada hari ini telah mengetok meresmikan pembentukan panitia khusus penyelesaian konflik agraria yang tugasnya nanti adalah menyelesaikan konflik-konflik yang timbul yang mungkin akan dibawa oleh yang berkepentingan, dan karena pada hari ini sudah terlanjur mungkin kami sebagai pimpinan akan mendengarkan, tapi bagaimanapun nanti kita akan limpahkan ke panitia khusus supaya lebih komprehensif dan tuntas masalahnya. Mungkin dari Koalisi Nasional Reforma Agraria bisa memberikan apa yang ingin disampaikan sambil memperkenalkan elemen-elemen yang ada, dan di sini kami didampingi oleh pimpinan Komisi 4 Bu Titi Soeharto dan Pak Haris dari fraksi PKS sebagai pimpinan Komisi 4. Dipersilakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, izin Pak Pimpinan, saya Wahidah Bahrudi Gupa, Ketua Umum Serikat Solidaritas Rakyat Mandiri Indonesia, yang kebetulan hari ini diminta oleh kawan-kawan untuk memimpin perjalanan kami kemarin nih untuk melaporkan banyak konflik. Kebetulan yang bergabung ini ada teman-teman dari Liga Nasional untuk Demokrasi, ada Bung Male, ada kemudian ada juga FNPBI, ada Bung Supriyadi yang di ujung, kemudian ada kawan Ridwan Ketua KPBR, kemudian ada Bung Mawardi dari Renata, relawan Reforma Agraria, kemudian ada Bung Andi Saputra. Dan selain kami yang mendampingi petani, ini ada petani Bang di belakang kebetulan, alhamdulillah. Ini ada dari Riau, kemudian ada dari Jambi, ada dari kebetulan juga suku anak dalam ada kebetulan menyempatkan hadir, ada juga dari Subang, ada ibu dan anaknya, dua anak ibu, ada, kemudian ada Lampung, ada, dan ada DKI Jakarta juga, ada DKI Jakarta. Jadi Jambi terakhir Jambi ini. Jadi ada banyak kasus Bang yang kebetulan kami mau sampaikan, ada beberapa konflik yang tidak kami sampaikan. Tapi sebelumnya saya mewakili teman-teman mengapresiasi kepada DPR RI yang sudah, alhamdulillah sudah ada pansus, yang mudah-mudahan ini bisa membantu kami juga dalam proses percepatan penyelesaian konflik-konflik agraria yang banyak terjadi di Republik kita tercinta ini. Yang pertama saya mau sampaikan Bang, ini mungkin satu kasus yang ada di, saya akan singkat-singkat saja, nanti mungkin akan ditambahkan oleh teman-teman petani. Ini ada satu di Riau, Kabupaten Indragiri Hulu, Desa Sungai Raya dan Desa Sekip Hilir. Ini berkonflik dengan PT Alam Sari dan PT Sinar Belilas Perkasa. Jadi permasalahannya adalah klaim HGU perkebunan perusahaan dengan lahan masyarakat. Kemudian petani dikriminalisasi Bang, ini banyak, termasuk salah satunya adalah ketua DPRD-nya Inhu yang dikriminalisasi oleh pemilik HGU ini. Kemudian tuntutan petani
izin Bapak Ibu adalah cabut HGU PT ASL dan PT SBS, akhiri kriminalisasi petani dan tetapkan lahan. Ini hubungannya dengan pihak terkaitnya adalah ATR, Polri dan ATR dan Polri. Kemudian yang kedua ada di Kabupaten Indragiri Hulu juga di Kecamatan Lubuk Batu Jaya, kemudian di Kelayang Peranap. Ini antara PT Rimba Peranap Indah, April Group dengan masyarakat Lubuk Batu Jaya, Kelayang dan Peranap. Ini ada 4.200 hektar lahan masyarakat di 3 kecamatan masuk konsesi HTI. 4.022 hektar lahan masyarakat masuk dalam konsesi HTI PT Rimba Peranap Indah. Warga kehilangan, sudah lama ini kehilangan hak atas tanahnya warga ini. Kemudian tuntutannya Bang ini minta dilepaskan kurang nilai tadi seluas 4.022 hektar lahan masyarakat dari konsesi PT Rimba Peranap Indah. Ini hubungannya terkaitnya adalah Kementerian Kehutanan. Kemudian ada Riau, Taman Nasional Tesonilo, ini yang viral beberapa minggu terakhir ini. Kemudian ada juga dari Jawa Barat. Nah, ini di Jawa Barat Jawa Barat sedikit. Kalau Jawa Barat ini sedikit. Kalau yang tadi Tesonilo kita sudah tahu bersama ada luasannya kurang lebih 81.000 hektar, tapi masyarakat kami, teman-teman yang kami dampingi, petani yang kami dampingi hanya meminta kurang lebih 12.000 hektar, insya Allah. Yang memang masuk pemukiman dan memang sudah menjadi kebun mereka. Di luar orang-orang yang dianggap sebagai cukong di dalamnya. Kemudian ada Ibu Lora ini. Ibu Lora ini hanya sendiri, kasus Subang ini hanya sendiri, Pak Abang, ini sendiri. Cuman beliau ini menghabiskan hidupnya di hutan, bertiga dengan anak perempuannya. Ini ibunya, ini Ibu Lora. Jadi dia yang awalnya masuk ke hutan itu karena lihat gundulnya, hutannya gundul, jadi ada illegal logging. Pada tahun 90-an itu beliau masuk ke dalam dan kemudian mulai menanam bersama dengan suaminya. Dan kemudian melahirkanlah anak-anak di sana sembari mendaki karena ini pencinta alam. Jadi lahir dari situ sampai akhirnya kemudian ya tidak ada keinginan lagi untuk hidup di kota seperti kita ini. Beliau akhirnya bermukim di dalam hutan tepatnya di Ciater, di kaki Tangkuban Perahu, hutan Tangkuban Perahu. Ya, dan konfliknya kecil. Memang lokasinya beliau tempatnya itu kurang lebih 0,7 hektar, jadi nggak nyampe sehektar. Tapi masuk CA Bang, jadi dia masuk CA sehingga kemarin dapat teguran dari BKSDA untuk segera meninggalkan tempat. Tapi kami sudah membangun juga komunikasi dengan BKSDA. Kita berharap mudah-mudahan bisa cepat juga selesai kasus beliau, insya Allah. Kemudian ada juga kasus Jambi di Kabupaten Batanghari, Desa Bungku. Ini ada 2 di RT 27 dan RT 36. Nah, ada 2 RT, ada RT 27 dan RT 36. Tapi 2 RT ini berbeda PT konfliknya. Jadi yang satu yang warga Jambi Desa Bungku RT 27 itu berkonflik dengan PT AAS WN WKS dengan konsesi HTI. Nah, kemudian untuk yang di RT 36 ini dengan PT Reki Restorasi Ekosistem, nah, dengan luas untuk di wilayah RT 27 itu 750 hektar. Kemudian di wilayah RT 36 itu 850 hektar. Jadi, ya yang terkaitnya adalah Kementerian Kehutanan dan masyarakat petani meminta supaya dilepaskan dari konsesi HTI. Kemudian ada Kabupaten Riau, di Kabupaten Indragiri Hulu lagi, ini PT Alam Sari, PT Wahana Mandiri Indonesia. Ini case-nya plasma ini Bang, ini plasma, kemudian petaninya disuruh ngambil kur, nilai kurnya
98 juta per petani, dengan jumlah petani luasan plasmanya itu 2.000, berarti petaninya ada 1.000. Nah, yang jadi persoalan adalah setelah kurnya keluar, masyarakat tidak pernah mendapatkan apapun dari kur tersebut. Jadi memang pihak bank di dalam perjanjian kerjasamanya itu mereka menunjuk pihak ketiga sebagai channelin agent. Jadi ada pihak ketiga yang dijadikan sebagai agen untuk menyalurkan bantuan fasilitas kur tersebut. Dan karena itu peristiwa di kurang lebih di 15 tahun yang lalu, sampai hari ini itu sudah posisi macet, Bang. Nah, itu kreditnya udah, ini kredit macet, petani PT tidak bisa lagi membayar, sertifikat petaninya mau dilelang. Sementara petaninya tidak tahu menahu soal anggaran ini. Ini nilainya 98 miliar kalau kita kalkulasi secara keseluruhan dari 1.000 sertifikat yang dijadikan agunan. Yang hebatnya lagi justru pihak ketiga ini memang di dalam kontraknya disebutkan bahwa ada kolateral, tapi kolateralnya tidak dijelaskan. Nah, jaminan apa ini dari pihak ketiga ini? Nah, itu. Jadi kita berharap ini segera juga bisa selesai, karena sekarang ini dalam posisi mau lelang. Tapi kemarin kami sudah komunikasi dengan pihak BSI, Bang. Kata BSI, kami tidak akan lelang, kami tunggu apa yang diperintah oleh pemerintah. Karena kami memang sampaikan bahwa kami ini berkomunikasi dengan DPR RI, kami sudah ketemu, kami juga ke Kementerian Pertanian, kemudian ke Kementerian UMKM. Kita menunggu, termasuk dari Sekretariat Negara. Jadi kita menunggu. Jadi saya minta kemarin ke BSI agar menunggu, dan BSI mengatakan kami tunduk pada apa yang diputuskan pemerintah, karena keinginan petaninya penghapusan utang, Bang, pemutihan, kemudian ada replanting, karena petaninya bukan mau menjual, Bang. Kalau beberapa memang ada yang menawar mau beli lagi, mau jadi ini lagi, tapi petaninya tetap mau mengusahakan. Ini petaninya ada di belakang, ada Ibu Nur, ada Ibu Santi, ada Pak Daulay, ada ketua koperasinya juga ada di sini. Jadi koperasinya ada di sini. Itu yang untuk ini. Kemudian yang ke-8 ada Tanjung Jabung Barat ini, Desa Delima, Jambi juga, berkonflik dengan PT Wirakaya Sakti dalam konsesi PT WKS juga, kemudian hubungannya dengan Kemenhub. Ini petaninya sering kena intimidasi di lapangan, Bang. Dan masyarakat desa, petani-petani yang ada di sana berharap bahwa bisa dilepaskan dari kawasan hutan. Kemudian ada Jambi, berkonflik dengan PT Trimitra Lestari dengan luas kurang lebih 1.000 hektar milik warga. Nah, ini warganya minta dikembalikan tanahnya. Dan ini konfliknya juga sudah puluhan tahun. Kita berharap mudah-mudahan bisa segera selesai. Kemudian ada Kabupaten Riau Bengkalis, Pulau Rupat, yang berkonflik dengan PT Sumatera Riang Lestari atau SRL. Ini HTI, permohonannya juga mau tuntutannya agar bisa diselesaikan konflik mengembalikan tanah rakyat yang telah diterampas oleh perusahaan. Kemudian ada kembali ke Kabupaten Indragiri Hulu, PT Bukit Batu Batah Sei Indah atau BBSI. Jadi ini meminta hak ini, kalau ini, Bang, ini petani sudah lama menggarap lahan namun hak mereka tidak diakui oleh PT BBSI. Jadi klaimnya di atas PT BBSI. Konfliknya dengan PT BBSI. Ya, sama Kemenhub juga ini, kementerian terkaitnya. Kemudian ada kembali ke Jambi, ada Dusun Lamo Pinang Tinggi berkonflik dengan PT Asiatik Persada, PT Berkat Sawit Utama dengan suku anak dalam dan 9 kelompok suku anak dalam dan petani lainnya. Ini luasnya 2.580 hektar, 258 hektar. Dan ini minta dikembalikan. Ini terkait dengan ATR dan BPN. Kemudian ada Riau, Kabupaten Indragiri Hulu, PT PN 4 Regional 3 berkonflik dengan masyarakat Desa Lubuk Batu Tinggal. Ini PT PN 4 belum mengeluarkan plasma, petaninya minta dikeluarkan plasmanya, Bang, 20%. Nah, kemudian ada dari Sulawesi Selatan, teman petaninya tidak ada
kemarin sempat datang dan ada Aceh lagi kawan, ada Aceh. Cuman ini masyarakat adat Tapak Dondo, kurang lebih 50 hektar tanah ulayat miliknya, kemudian di kawasan konservasi. Nah, ini mohon pengakuan hak-hak masyarakat adat atas tanah warisan leluhur mereka. Kemudian yang kelima ada kelompok tani Pribumi Jaya yang berkonflik dengan PT Rimba Hutan Mas dengan luasan 1000 hektar masuk dalam HTI juga. Nah, itu. Mohon dibebaskan. Ya. Lampung. Kemudian ada Lampung pelepasan desa di kawasan hutan. Lampung pelepasan desa di kawasan hutan. Kemudian ada ya tambahan ini dari Menteng Pulo Jakarta. Nah, ini pemukiman rakyat miskin, Bang. Siap. Nanti mungkin dijelaskan tambahkan oleh kawan-kawan. Saya untuk sementara satu lagi dengan ada Aceh, di Aceh ini ada 2, di Aceh Utara Desa Pantong Reyek 1 dan Sidomulyo berkonflik dengan PT Blangkolam Adi Pratama. Kemudian permasalahannya perusahaan tidak memiliki legalitas tetapi aktivitasnya terus berjalan dan terkadang ada bentrok antara warga dan petani. Ini seperti itu. Kemudian ada juga masih di Aceh DPTPN 4 masyarakat luasan HGU PTPN 4 semakin ini jadi HGU-nya ya HGU-nya katakanlah 1000 hektar saja tapi dalam pengerjaannya meluas, Bang. Nah, itu tidak sesuai dengan luasan HGU. Jadi pengerjaan yang dilakukan itu tidak sesuai dengan luasan HGU. Di luar itu kita soal konflik. Ya, saya kira seperti itu. Nanti mungkin bisa ditambahkan oleh kawan-kawan lain. Di luar itu nawarkan. Nah, kemudian selain dari konflik-konflik yang kami sampaikan, kami juga menawarkan, Bang. Setelah melihat, kami juga mempelajari. Setelah mengadvokasi begitu banyak konflik agraria, kami melihat ada satu hal yang sangat penting dengan semangat. Ya, kalau kami senang sekali dengan pidato Pak Prabowo yang terakhir yang mengatakan harus lawan Serakanomics. Kami berdiri bersama dengan Pak Presiden untuk melawan Serakanomics ini. Jadi kami menawarkan satu draft tentang pembentukan Badan Nasional Reforma Agraria. Jadi nanti mungkin akan kami jelaskan lebih detailnya, Bang. Nanti ada slide-nya mungkin sudah dikasih. Ya, ini sudah ada di atas. Ada Badan Nasional Reforma Agraria, lembaga non struktural di bawah komando langsung Presiden. Ini harapan kita supaya kedaulatan tanah-tanah kita kembali ke tangan pemerintah Indonesia, di bawah kembali ke tangan rakyat Indonesia tentu saja. Ya, mungkin penjelasan konflik setelah ini, Bang, dari beberapa teman yang kawan-kawan yang hadir. Mungkin bisa dimulai dari yang paling top, yang paling terkenal. Tesonilo dulu, TNTN kawan, dari ujung, silahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Izin memperkenalkan diri, nama saya Muhammad Ridwan, merupakan Ketua KPPR, Komite Perjuangan Pertanian Rakyat, yang juga melakukan pendampingan terhadap masyarakat di Taman Nasional Tesonilo. Di TNTN kita paham bahwa ini sudah menjadi isu nasional dan baru beberapa minggu yang lalu kita dapat informasi juga bahwa DPR RI mendukung untuk dilakukan penolakan terhadap relokasi. Ini satu semangat yang juga kami harus bersama-sama. Namun pada penyelesaian konflik, kami di KPPR bersama Liga Mahasiswa itu juga bekerja sama dengan Satgas PKH sebenarnya terhadap kawasan konservasi, di mana Satgas PKK menganggap di kawasan konservasi tersebut juga ada permainan cukong, mafia tanah, sehingga memang kita harus benar-benar teliti dalam mendukung keberpihakan rakyat ini yang mana, cukong yang mana. Akhirnya setelah kami juga melakukan identifikasi, kami menemukan ada satu areal yang kita anggap sudah menjadi perkampungan. Di sana ada desa-desa, dan satu areal yang juga merupakan satu hamparan luas kebun kelapa sawit tanpa penduduk. Yang ini akhirnya kami berharap agar pemerintah dalam
menerapkan memberikan kepastian hukum terhadap masyarakat ini agar benar-benar sampai pada kepentingan masyarakatnya. Kami telah melakukan identifikasi sebanyak 12.000 hektar itu wilayah yang benar-benar dikelola oleh masyarakat. Itu yang pertama. Tuntutannya, kalau untuk penyelesaian konflik di TNTN, kami menawarkan ada 2 SK penunjukan kalau tidak salah. SK pertama itu 38.000 sekian. Baru pada tahun 2009 dilakukan lagi penunjukan dan 2014 ada penunjukan kedua. Sehingga memang luasan Taman Nasional Tesonilo itu menjadi 81.000. Kami dari sini meminta agar SK penunjukan kedua terhadap kawasan Taman Nasional Tesonilo itu dicabut, sehingga memang luas kawasan Taman Nasional Tesonilo hanya kembali pada penunjukan awal di 38.000 sekian-sekian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dimatiin dulu. Semua yang disampaikan kan sudah bahan ada di sini. Ya, termasuk kasus-kasus yang belum sampai. Sebagaimana ketahui, pertama saya sampaikan bahwa ini 19 kasus yang saya lihat di sini. Ini semua pasti akan nanti dipanggil oleh Pansus untuk menjelaskan di Pansus. Karena sudah terbentuk Pansus, nanti tinggal nunggu siapa yang jadi pimpinan Pansus akan berjalan. Tidak nunggu masa sidang lagi. Kalau misalkan di masa reses mau jalan, kita jalan rapat-rapat untuk pemanggilan ini. Nanti jelaskan semuanya di Pansus. Termasuk tadi terkait HGU segala macam. Sudah ada kesepakatan pemerintah dengan DPR, belum ada HGU yang ditandatangani perpanjangannya. Nanti di Pansus akan dibahas semua antara Ibu dengan Pansus. Itu aja, jadi tidak perlu satu-satu lagi. Terima kasih Bu ya. Bahan-bahannya nanti bisa diserahkan langsung ke pimpinan DPR. Nanti pimpinan DPR akan teruskan ke Pansus yang sudah dibentuk oleh DPR dan nanti udah bisa mulai kerja dengan cepat. Mungkin selain kasus, kalau kasus kan bisa. Ini kita mau dengar aja paparannya selintas mengenai badan tadi. Itu lebih penting itu. Siap Bang. Ini kasih ke Bang Das ke sana dulu. Nah, saya serahkan dulu biar enak sambil ini. Sekalian di sini. Ya, cuma. Dari ini, dari Komisi 4 ada yang mau ditambahkan? Cukup. Bu, secara highlight sepintas terkait badan itu silakan dijelaskan. Ya, jadi kami memang melihat dari situasi yang kami anggap ini bagian dari, kalau kami mengatakannya ini krisis sebenarnya, krisis agraria. Kalau kami melihatnya, karena hampir semua persoalan yang kami dampingi, yang kami advokasi, ini bukan setahun 2 tahun Pak, tapi ini sudah berlangsung, ada yang sampai 30 tahun lebih. Sampai hari ini belum juga selesai. Sementara ya petani kami sudah banyak mati, ada yang keluar masuk penjara. Salah satu yang pernah mendekam cukup lama di penjara ini yang ada Bung Ridwan, ini juga Bung Mawardi. Sehingga kami melihat kita butuh satu badan yang tidak seperti yang lain.
yang memiliki sebuah kekuatan, tidak seperti nanti di sini ada kami mengevaluasi juga soal GTRA. Jadi kami butuh badan, petani ini butuh badan. Satu badan di bawah komando presiden di mana memiliki kekuatan eksekutorial. Ketika itu diputuskan, maka dia memiliki kepastian hukum. Saya kasih contoh sebenarnya, ada beberapa kasus sudah keluar keputusan dari ATR, tapi dalam eksekusinya tidak bisa, petani tidak bisa ambil, mereka nggak bisa melakukan apa-apa. Itu terjadi di mana-mana. Jadi inilah kenapa kami mencoba untuk membuat draft Badan Nasional Reforma Agraria ini karena melihat itu bahwa ada urgensi, ada satu krisis di mana butuh sikap, butuh tindakan cepat dan butuh komando yang dipimpin langsung oleh presiden untuk menyelesaikan secepat-cepatnya konflik agraria. Dan itu bukan hanya soal konflik, tapi juga bagaimana redistribusi tanahnya dan lain sebagainya. Jadi bukan hanya, kami tidak hanya melihat bahwa ini satu badan yang menyelesaikan konflik seperti hanya bagi-bagi tanah, bukan hanya itu, tapi kemudian memikirkan bagaimana ketika petani diberi tanah juga dipikirkan bagaimana pasarnya, bagaimana membangun ekonomi, kekuatan ekonomi petani-petani kita. Itu nanti mungkin akan penjelasan lainnya dilanjutkan oleh kawan saya Septian Paat. Silakan Bu. Baik, terima kasih. Nama saya Septian Paat, perwakilan dari Liga Mahasiswa Nasional untuk Demokrasi. Saya asal dari Sulawesi Utara. Boleh next. Baik, ini next aja, biar singkat aja ya. Oke, oh ini berhenti. Sebenarnya mendengar bahwa DPR RI telah mesahkan atau membentuk panitia khusus pansus percepatan penyelesaian konflik agraria itu sudah sangat baik dan kami mengapresiasi itu. Akan tetapi mengingat bahwa masalah agraria yang lama tak kunjung selesai, itu ternyata masalahnya itu sistemik. Krisis agraria ini harus diselesaikan dengan cara yang lebih luar biasa lagi, tak hanya sampai ke panitia khusus saja. Karena selesai konflik, dibagi-bagi lahan tanah kepada rakyat, baru negara hanya akan bersikap sebagai bagi-bagi sertifikat saja. Kami tidak melihat itu sebagai tindakan yang lebih jauh. Jadi dia masih kulitnya. Mengingat bahwa Pak Presiden sudah sangat sering kali menyebut tentang serakanomik. Kami terdorong dengan semangat Bapak Presiden bahwa masalah pokok bangsa ini adalah serakanomik. Di Hari Tani yang lalu itu ada semangat reforma agraria. Jadi slide ini kami head to head versus serakanomik dengan reforma agraria. Itu semangat yang saling bertentangan. Bahwa reforma agraria itu kan pemerataan kepemilikan dan mengatur tentang bagaimana masyarakat tanah atau ruang angkasa atau air berhubungan langsung dengan manusia. Itu di semangat reforma agraria. Sementara serakanomik itu orang yang serakah, yang ingin menguasai lahan, ruang angkasa dan air itu sebesar-besarnya. Kata Mahatma Gandhi ya, kalau saya bisa kutip, itu bumi ini tidak sebenarnya cukup untuk kita semua, tapi tidak cukup untuk orang-orang serakah. Ini diangkat lagi oleh Pak Presiden, luar biasa. Karena data kepemilikan lahan kita juga memang timpang. 1% orang menguasai separuh, setengah lebih jumlah aset kekayaan nasional. Sementara keluarga petani rata-rata hanya tidak sampai 1 hektar atau setengah hektar saja yang dia punya. Inilah masalah kita. Nah, konflik ini, penyelesaian konflik bagi kami, jadi setelah redistribusi bagi kami harus ada pemberdayaan. Pak Presiden visi utamanya yaitu supaya
kedaulatan pangan dan energi terwujud. Bagaimana pangan kita berdaulat kalau tanah atau petani tidak berdaya, apalagi tidak punya akses terhadap tanah. Nah, inilah masalah kita. Sehingga ada banyak masalah yang tadi sudah disampaikan. Implementasi reforma agraria selama ini belum optimal karena tumpang tindih kewenangan antar kementerian atau lembaga. Tadi sudah disebutkan meskipun sudah ada putusan dari kementerian satu, yang satu sementara tidak bisa dieksekusi oleh lembaga yang lain. Baru tiadanya peta terpadu reforma agraria. Kemudian tiadanya satu institusi tunggal yang bertanggung jawab penuh karena tadi itu. Next Pak. Next. Nah, kita ya sesederhana kami menghitung atau saling berdiskusi, kira-kira perlu ada pertimbangan yang gini-gini ya. Kami bukan penyusun undang-undang tapi berusaha ya ada landasan filosofis, yuridis. Kita mengenal ada konstitusi pasal 33, ini semangat yang selalu digelorakan oleh Pak Presiden. Kemudian kita punya undang-undang pokok agraria, kemudian kewenangan presiden yang dijamin oleh konstitusi juga. Kemudian mengingat ada undang-undang tentang cipta kerja yang sebenarnya itu kontroversial meskipun di dalamnya mengatur tentang bank tanah. Nah, itu perlu dievaluasi. Jadi ada aturan terkait termasuk ada peraturan presiden 62 tahun 2003. Next. Nah, manfaat adanya Badan Nasional ini bagi kami itu untuk mengatasi fragmentasi dan ego sektoral yang tadi. Kedua itu mempercepat legalisasi dan redistribusi aset. Mungkin ini fungsi panitia itu segala rupa, tapi harus ditarik ke sesuatu yang lebih besar, itu badan. Tiga itu percepatan penyelesaian konflik agraria yang tadi tugas panitia mungkin. Kemudian pemberdayaan masyarakat penerima reforma itu tidak sampai kepada bagi-bagi sertifikasi saja. Next. Harmonisasi dan regulasi kebijakan ini tentu saja perlu ketika ada satu badan baru. Kemudian sistem data dan peta terpadu karena ini yang tidak ada, ini harus diurus oleh badan. Kemudian sistemnya akuntabilitas dan transparan tentu dan mendukung dan menjadi fondasi kedaulatan pangan dan energi. Karena ini kita tidak punya alat produksi, ketika petani tidak punya alat produksi, tidak bisa mengakses tanah, bagaimana dia bisa berdaulat atas pangan? Nah, ini masalah pokoknya. Next. Kemudian kedudukan hukum dan status lembaga yang kami usulkan, sebenarnya ini lembaga non struktural yang harapan kami berharap sampai ke Pak Presiden. Dia menyusun satu lembaga ya, badan atau apapun namanya nanti. Bagi kami Badan Nasional Reforma Agraria ini di bawah komando Presiden. Kemudian bisa mekanismenya lewat Perpres. Kalau dari DPR belum bisa mengatur atau belum menjadi program legislasi tentang undang-undang Badan Reforma Agraria, ya harus didahului oleh Presiden karena semangat ini kita lagi krisis agraria. Jadi harus ada tindakan cepat dari Pak Presiden. Moga dari ibu-ibu, bapak-bapak DPR bisa menyampaikan kepada Presiden. Kemudian BNRA bukan lembaga ad hoc yang dibatasi waktu tertentu, selama ini ad hoc semua. Kemudian next. Nah, ini rancangannya kira-kira gambaran umum saja ini. Kalau diterima bisa lebih dielaborasi lagi soal kedudukannya, strukturnya di bawah Presiden, kepala badan. Next. Nah, fungsinya tentu ini merumuskan kebijakan dan rencana reforma agraria secara terpadu dari awal sampai akhirnya. Kemudian inventarisasi dan validasi tanah objek reforma agraria itu yang belum terjadi. Kemudian penetapan subjek
reforma agraria, pelaksanaan redistribusi tanah dan legalisasi aset, fasilitasi penyelesaian konflik agraria, koordinasi program dan pemberdayaan ekonomi dan social support, kemudian harmonisasi kebijakan dan regulasi sektoral, kemudian edukasi publik dan partisipasi masyarakat, kemudian monitoring dan evaluasi. Next. Ini model koordinasi. Kita mensimulasikan ada koordinasi di tingkat pusat, koordinasi teknis operasionalnya, kemudian ada sinergi antar lembaga terkait, mungkin melibatkan ada TNI, Polri dan lain sebagainya, ada mekanisme model koordinasinya dan pelibatan masyarakat. Next. Oke, itu usulan konsepsi awal mungkin bisa ditambahkan oleh Bunda. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu anggota DPR yang saya hormati, Bapak-bapak semua. Saya nambahkan saja, sebenarnya pembentukan badan ini sudah cukup lama yang disampaikan oleh teman-teman aktivis agraria ya, dari sekian-sekian tahun yang lalu, dan ketika Hari Tani Nasional kemarin kami memandang ada satu respon yang baik lah dari pemerintah, kemudian di DPR sendiri terkait pembentukan pansus dan menyampaikan soal akan mengusulkan badan nasional. Ini berbeda dari sebelum-sebelumnya ketika kami teriak soal badan. Nah, di pemerintahan sebelumnya sebenarnya sudah ada satu lembaga yang ngurusin soal agraria. Ada waktu itu di bawah koordinasi Kemenko lewat Kepres 62. Tapi memang banyak kendala tadi yang disampaikan oleh Bung Septian, kendala-kendala di lapangan, kemudian soal miskomunikasi antar kementerian, atau kemudian ketika konflik ini ditangani oleh lembaga-lembaga sebelumnya, kita juga nggak ada siapa yang mau mempertanggungjawabkan, karena memang lembaganya hanya lembaga komunikasi saja, tidak ada kantornya juga, itu nggak jelas gitu loh. Tidak ada tempat pertanggungjawaban kita soal penyelesaian konflik agraria yang sudah berjalan. Nah, mandat Kepres ini membuat badan sekarang sebenarnya nggak susah juga. Kalau menurut kami ya, hanya tinggal bagaimana kita melakukan perubahan terhadap Kepres 62 tentang reforma agraria. Di Kepres 62 itu cukup detail juga menjelaskan soal tadi yang disampaikan oleh Bung Septian, hanya soal kewenangan mungkin yang belum cukup kuat, bahwa lembaga ini tidak punya hak eksekusi, kemudian soal kelembagaannya yang hanya kelembagaan koordinasi, yang nggak banyak yang perlu dirubah kalau kita mau bikin Kepres baru soal lembaga reforma agraria. Itu saja mungkin tambahan saya soal ini, soal kelembagaan ini. Kalau kita mau diskusikan panjang banget pasti kalau mau mendiskusikan per slide-slide yang tadi dibuat oleh kawan Septian. Mungkin itu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cukup ya? Ya. Ya, baik, jadi memang sudah ada beberapa pertemuan dengan kawan-kawan pemerhati maupun penggiat dari reforma agraria ini, sehingga kami kemarin juga sudah membentuk panitia khusus yang tugasnya di legislatif ini nanti menerima aspirasi dan kemudian akan mengkoordinasi dengan pihak pemerintah, yang kebetulan memang beberapa pertemuan-pertemuan yang lalu itu juga ada aspirasi untuk kemudian DPR akan mendorong pemerintah untuk membentuk badan penyelesaian masalah-masalah agraria ini yang langsung di bawah Presiden. Beberapa teman ngomong kalau mau cari yang benar-benar kerja, nah nanti lihat kalau ada calon wapres nanti suruh jadi ketua badan nasional penyelesaian masalah agraria. Kalau sukses boleh nyalon nanti, kan begitu. Karena ini bukan masalah gampang. Jadi kita sudah lihat case per case ini, ya tadi seperti disimpulkan kan bahwa kadang-kadang ada tumpang tindih kebijakan di antara kementerian, lalu kemudian juga banyak kepentingan-kepentingan, dan malah ada hal-hal yang lucu. Pada waktu dulu ditempati
itu belum ada hutan, malah sekarang tiba-tiba di peta kehutanan udah ada hutan di situ kan, begitu kira-kira. Nah ini mesti PR yang sama-sama mesti kita benahi. Nah oleh karena itu tadi yang pertama kita juga sama-sama mendukung kebijakan satu peta supaya penentuan titik-titik koordinat tentang hutan dan lain-lain itu menjadi satu. Lalu yang kedua tadi panitia khusus dari DPR untuk penyelesaian masalah agraria ini juga akan bekerja simultan tadi membahas beberapa permasalahan tadi, kasus-kasus yang dibawa oleh kawan-kawan, sambil DPR RI akan segera mendorong pemerintah membentuk Badan Nasional Penyelesaian Reformasi Agraria. Nah mudah-mudahan kita berdoa bersama-sama bahwa semangat dari Presiden kita itu adalah sama untuk melakukan pembenahan, sehingga mudah-mudahan dorongan dari kawan-kawan sekalian dan dari DPR itu bisa cepat direspon oleh pemerintah. Mungkin dari pihak Komisi 4 sebelum penutup ada yang mau ditambahkan? Baik, kalau begitu kita sudah sampai tadi pada kesimpulan. Pada saat panitia khusus mulai bekerja nanti kita akan undang untuk membicarakan ini, dan ini konsep mengenai Badan Nasional Penyelesaian Reforma Agraria ini kita akan sampaikan langsung ke pihak pemerintah. Demikian. Apabila tidak ada lagi, kita akhiri pertemuan kita pada hari ini dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.